Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Kali ini saya akan membahas terkait perhitungan gaji. Gaji ini nanti berdasarkan golongan, saya buat dalam bentuk array dan akan menampilkan totalnya. Di video saya sebelumnya nanti bisa dicek, saya taruh di deskripsi link konten sebelumnya itu saya sudah pernah membuat terkait ini. Nah, ini membuat program menghitung gaji. Di sini ada array, menghitung rata-rata dan sebagainya terkait array. Kenapa kok saya menggunakan array? Karena nanti biar memudahkan bahwa kita tahu, oh data karyawannya sekian, dia nanti golongannya apa. Jadi yang diinputkan adalah jumlah karyawan, kemudian yang diinputkan lagi adalah nama, terus habis nama adalah golongannya, habis itu langsung menampilkan dalam bentuk tabel data karyawan beserta gaji total. Ya, gaji total. Langsung saja saya mulai, saya akan menggunakan bahasa Java. Ya, di sini saya menggunakan bahasa Java. Lanjut, saya menggunakan IDE NetBeans. Saya mulai di sini. Saya menggunakan IDE NetBeans. Ingat, di sini itu sudah ada banyak project ya yang warna seperti cangkir ini. Ini ada tampilan cangkir, ini adalah project. Nah, saya di dalam projectnya itu sudah ada package, ini ada package Alpro, ada package Matrix, ada package pencarian, ada package pengurutan. Saya akan naruh di dalam package ini biar tidak terlalu banyak project ya. Saya taruh di sini. Saya membuat Java class yaitu gaji, misalkan gaji array. Saya tampilkan secara lengkap dan penjelasannya secara lengkap mulai dari awal. Kalau kita nanti ada inputan, nah di sini saya yang paling mudah adalah menggunakan scanner ya. Saya menggunakan scanner untuk melakukan inputan. Jadi import java.util.scanner. Selanjutnya, karena nanti ada apa ya istilahnya? Di sini itu kan ada inputan nama, ada inputan jumlah bilangan angka. Nah, ini kan jumlah dalam bentuk angka juga. Maka saya menggunakan array yang ini nanti, ya yang ini itu adalah array dua dimensi. Nanti tampilannya nggak beda jauh kayak gini, modelnya kayak tabel kayak gini. Terus yang jumlah angka ini nggak perlu array ya, harus dipahami array dua dimensi itu apa. Array dua dimensi itu mempunyai kolom dan baris, ya, kayak gitu. Terus saya deklarasikan harus ada fungsi utama. Kalau kita membuat satu file kelas namanya gaji array, maka file itu juga akan membuat kelas ya ini. Nah, gaji array. Nah, sedangkan fungsi utamanya untuk menampilkan apapun di layar itu harus di dalamnya static void min. Nah. Oke. Terus, karena tadi saya ngomong ada scanner itu untuk melakukan inputan, berarti saya menggunakan dua scanner. Kenapa kok dua? Karena nanti ada yang angka, ada yang string. Jadi ini angka, saya buat INP. Yang string, saya buat input. New, scanner, system.in. Ini sudah saya membuat scannernya. Berikutnya yang untuk menampung jumlah data terkait ini apa ya istilahnya tadi? Jumlah karyawannya berarti saya pakai tipe data int misalkan atau byte juga bisa. Byte n
itu untuk menampung jumlah karyawan atau jumlah data. Terus scannernya sudah saya gunakan INP, jadi nanti tampil di sini layar. Jadi kalau ada perintah .out.print kayak gini itu tampil di layar apa yang ada di dalam petik ini. Misalkan masukkan jumlah karyawan, maka pertama kali di running, program ini pertama kali di running, maka akan tampil ini pertama kali, karena di sini yang ada tulisan system.out.print ini ya. Jadi ini tulisannya yang akan tampil di layar ya ini, karena ini ada perintah pertama kali system.out.print itu. Jadi yang ditampilkan di layar ini. Terus ditampung di variabel apa nanti kalau saya masukkan jumlah karyawan? Ditampung di variabel n. Untuk scannernya INP next byte. Oke, selesai. Nah, sedangkan untuk membuat array-nya yaitu tipe datanya string ya, tadi saya menjelaskan loh. Tadi kan nanti ada hitungannya. Nggak apa-apa, bisa dirubah ke dalam bentuk angka ya. String, kemudian di sini saya pakai data. Karena 2 dimensi berarti kolomnya 2 kayak gini. Kurung sikunya 2 kali. New string. Untuk jumlah banyak karyawan itu di baris, jadi ini n. Nah, kolomnya ada berapa? Nanti mau saya tampilkan nama, kemudian golongan, gaji pokok, terus tunjangan, dan total gaji. Jadi nanti akan saya tampilkan dalam bentuk 5 kolom ya. Saya tuliskan di sini, nanti tampilannya di sini seperti ini. Nomor itu tidak masuk dalam bentuk kolom deklarasi, tidak, hanya urutan saja. Nanti saya bisa menggunakan perulangannya. Nama, golongan, gaji pokok, tunjangan, terus total gaji. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada 5 kolom ya. Jadi di sini 5 kolom. Yang ini menunjukkan baris. Oke, selesai deklarasinya. Berarti kita melakukan perulangan untuk menginputkan. Nah, biar tahu di layar orang disuruh apa, tampilkan di layar. Jadi kalau ada perintah system.out.print itu menampilkan di layar. Nah, ini. Masukkan nama karyawan dan golongan. Nanti di layar kayak gini. Terus karena array itu tidak akan lepas dari perulangan ya. Jadi array yang kita gunakan nanti menginputkan data A, data B, data C, barisan karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, karyawan 4, maka butuh perulangan. Perulangan sudah pernah saya bahas di channel saya, juga ada di playlist, nanti bisa dicek di playlist namanya algoritma dan pemrograman. Nanti saya tulis di deskripsi ya. Ini nanti saya perulangannya hanya 1 kali. Kenapa? Karena kolomnya wis pasti kan nanti ya, kolomnya pasti. Di sini I dimulai dari indeksnya 0, I kurang dari N, I plus plus. Oke, tampilkan di layar, menginputkan nama system.out.print, nama ditampung berarti deretan ini ya. Nah, nama itu di deretan ini. Nah, oke. Berarti indeksnya adalah baris, kolomnya 0. Ya, harus memahami bahwa indeksnya dimulai dari 0. Berarti data N itu menunjukkan nanti, I itu menunjukkan dari baris urutan karyawan keberapa. Indeksnya adalah 0, itu nama. Nama berarti pakai string kan, tipe datanya string, berarti input titik next line. Oke. Terus berikutnya golongan system.out, ini tampil di layar. Pokoknya ada perintah system.out.print itu pasti tampil di layar. Kalau di running
golongannya ini walaupun kita inputkan angka, ini saya kasih keterangan ya. Golongan itu pilihannya adalah 1 sampai 4. Nah, biar tahu bahwa dia disuruh menginputkan ini. Nah, golongan itu di kolom keberapa ini ya? Kolom kedua kalau di sini, tapi indeksnya adalah 1 ya. Berarti data I kolom 1. Nah, kayak gini. Input semuanya, pokoknya data yang tadi itu bertipe data string. Next line. Oke, selesai. Nah, biar tahu bahwa dia itu masuk gaji pokoknya berapa. Terus, apalagi ya? Ini loh. Maaf, saya agak lupa. Gaji pokoknya berapa? Tunjangannya berapa? Maka di sini ada kondisi. Harus ada ya. Pilihannya 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita lakukan switch boleh. Switch data I 1. Nah, switch boleh, misalkan pakai switch kan pilihan ya. Pilihan itu bisa menggunakan switch, bisa menggunakan if. Di video saya, di konten saya di channel Nurnafi IA, di playlist juga ada. Nanti saya tuliskan di deskripsi. Nah, pilihannya tadi 1 sampai 4. Nah, berarti case 1. Nah, apa yang dilakukan di sini? Maaf, saya salah ketik. Case. Oh iya. Ini kan tadi tipe datanya dianggap string ya. Jadi di sini harus ada T1. Nah, kayak gini. Terus kita lanjut, di sini ada gaji pokok. Ini aja tunjangan. Ya, ada tunjangan. Berarti gaji pokok kolom kedua. Data 0, 2 sama dengan dimulai dari 2 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus kenapa ini error ya? Nanti saya lanjut. Ini kalau ada tanda merah berarti dianggap error. Atau ini saya rubah dalam bentuk. Oh maaf, ini salah. Nah, kayak gini. Masih dianggap bermasalah. Udah, nanti aja dulu. Data I kolom ketiga. Tunjangannya dimulai dari 350. 151. Oke. Terus saya buat tipe data sendiri. Integer, total, karena angka ya harus dirubah dulu. Menghitung penjumlahan itu harus dalam bentuk angka, berarti total. Di sini. Ini errornya kenapa ya? Atau ini saya rubah dalam bentuk ini aja. Integer parse in. Nah, ini saya rubah. Nah, udah. Terus ini karena mungkin ini tipe datanya string ya, ini dianggap angka, bentar. Saya rubah. String dot value of Nah, udah minta seperti ini. Ini adalah cara merubah angka ini tadi menjadi string. Value of, astagfirullahaladzim. Value of. Nah, terus biar dapat totalnya, total
sama dengan seperti ini, dirubah lagi integer biar bisa menjumlah. Integer parse in data kolomnya kedua dan 3 dijumlah. Integer parse integer, kan tipe datanya integer, data kolom ketiga. Terus ditaruh di data kolom terakhir total tadi, I kolom keempat. Nah, karena indeksnya dimulai dari 0 ya. String dot value of total. Selesai. Jangan lupa break. Nah, terus yang lainnya, case lainnya tinggal ngopi biar kita hanya ngeditnya sedikit. Case kedua ininya berarti nambah 300, ininya 450. Udah, rubahnya hanya di sini. Case 3 habis 2.300.000, berikutnya tadi berapa? 2.700.000. Ininya 550. Terus case ke 4 2.700.000 sudah, berarti 3.650. Nah, defaultnya harus ada. Defaultnya ini kita copy, cuma jadi 0. 0. Oke, sudah. Tinggal ditampilkan di layar. Untuk menampilkannya, saya tuliskan dulu di layar system.out.println data gaji seluruh karyawan. Nah, dalam tabel. Ini tampil di layar seperti ini. Kita buat headernya system.out.println. Tadi ada nomor, nama, golongan, gaji pokok, tunjangan, total gaji. Selesai. Nah, perulangan lagi karena membuat tabel itu juga perlu perulangan. Bisa dibuat dalam perulangan 1 atau 2. Kalau 2 berarti membuat baris dan kolom. Kalau hanya 1 ya nanti kolomnya kita definisikan di dalamnya itu. For bed I, kemudian I kurang dari N, I plus plus, system.out.println nomornya dari perulangannya berarti I ditambah 1, kan indeksnya dimulai dari 0 ya tadi perulangannya. Nah, plus itu bukan menjumlahkan, bukan. Kalau yang di dalam kurung tadi ini, kalau yang ini itu memang menjumlahkan, tapi kalau yang ini itu menggandeng, concatenate. Nah, kayak gini. Terus ini untuk membuat jarak ya. Nah, kayak gini. Berikutnya, nama itu data, indeksnya dimulai dari 0. Nah, kayak gini. Terus ini gabung lagi, ya digabung, mengkonkatinate bukan menjumlah. Ini ngasih jarak. Terus golongan, nah berarti data kolomnya ke 1. Nah, ini dikasih jarak. Nah, jadi titiknya itu untuk ngasih spasi tapi digabung ya, plusnya itu menggandeng. Terus berikutnya gaji pokok itu di data kolom kedua. Menggandeng lagi
yaitu di tunjangan. Berarti tunjangan itu data kolom ketiga. Dan yang terakhir, ini menggandeng lagi ya, dikasih T. Total gaji di data kolom ke-4. Selesai untuk menampilkan. Nanti kalau ditampilkan di layar, apapun yang ada perintah system.print, baik println atau print saja, itu pasti tampil di layar. Tapi kalau seperti ini, itu adanya di dalam program, prosesnya di dalam program. Tapi kita tetap harus paham. Ya, apa yang mau kita tulis itu berarti harus kita pahami juga. Nah, sedangkan yang di sini itu berarti menginputkan. Kalau ada kayak gini, nah, ini adalah scannernya, dan ini sesuaikan tipe datanya. Kalau tipe datanya string, berarti next line. Nah, tergantung ya, kalau saya menggunakan scanner ya next line. Nanti kalau di menggunakan buffer reader kan selain scanner itu bisa menggunakan buffer reader. Itu beda lagi enggak next line. Nah, kita coba running. Saya inputkan nanti banyak karyawannya 5. Ada error di baris 8. Masukkan jumlah data. Ini minta sendiri-sendiri ya. Maaf, ini saya buat sendiri-sendiri. New scanner, maaf. Scanner sistem titik in. Coba saya running sendiri-sendiri. Nah, udah. Jadi harus minta sendiri-sendiri scannernya. Nah, jumlah karyanya misalkan saya inputkan 5. Astagfirullahaladzim. Saya naruhnya salah. Di sini harusnya 5. Nah, nama misalkan A, golongannya misalkan 3. Nama B, golongannya misalkan 2. Nama C, golongannya misalkan 1. Nama D, golongannya 1. Nama E, golongannya misalkan 4. Nah, ini tampilannya. Penataannya kurang rapi ya, saya mohon maaf. Jadi ini harusnya letaknya di sana. Nama A, B, C, D, E yang sesuai inputan, golongan juga yang sesuai inputan 3, 2, 1, 1, 4. Terus ini harusnya gaji pokoknya ini sudah sesuai pilihan kan ya. Terus di sini tunjangannya, ini peletakan saya kurang rapi, total gajinya di sini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup, mohon maaf kalau terlalu lama, dan saya memang nggak bisa ngedit video kalau ada penampilan saya. Nah, terus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.